Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Anda? Semoga Anda selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang klausa dan kalimat. Bagi sebagian orang masih dibingungkan dengan apa itu klausa dan apa itu kalimat. Namun dengan penjelasan yang singkat ini, saya berharap Anda bisa memahaminya dengan cepat. Klausa dan kalimat itu memiliki kesamaan dan juga perbedaan. Sama-sama memiliki satu subjek dan satu verb. Bedanya, setiap kalimat itu pasti memiliki klausa, tetapi tidak setiap klausa itu bisa disebut sebagai kalimat. Klausa adalah sekelompok kata yang memiliki satu subjek dan satu verb. Ada dua jenis klausa, yaitu klausa dependent dan klausa independent. Klausa independent yaitu klausa yang terdiri dari satu subjek dan satu verb. Dia bisa berdiri menjadi sebuah kalimat lengkap. Sedangkan klausa dependent adalah klausa yang terdiri dari satu subjek dan satu verb, tetapi klausa ini tidak bisa menjadi sebuah kalimat. Dan ciri dari klausa dependent adalah selalu diawali oleh subordinator seperti perhatikan beberapa contoh kelompok kata berikut ini. Di sini ada 10 contoh klausa yang terdiri dari klausa dependent dan klausa independent. Untuk memahami klausa dan kalimat, sebaiknya Anda memahami apa itu subjek dan apa itu verb. Subjek itu diisi oleh kata benda dan kata ganti benda, noun atau pronoun. Sedangkan verb itu diisi oleh to be dan verb itu sendiri. Dari 10 contoh ini, saya sengaja menggarisbawahi 1 kali untuk subjek dan 2 kali untuk verb. Hal ini agar memudahkan Anda bisa membedakan antara keduanya. Yang pertama, Thomas sings and dances with his mother. Ini subjeknya adalah Thomas. Kita garisbawahi 1 kali. Kemudian, sings and dances adalah verbnya. Kita garisbawahi 2 kali. Maka ini disebut dengan klausa. Sedangkan with his mother itu bukan klausa. Jadi klausa itu cukup subjek dan verbnya saja. Ini disebut sebagai klausa independent karena sebelum subjek Thomas tidak diawali oleh subordinator. Klausa ini bisa menjadi sebuah kalimat. Yang kedua, after he had a delicious breakfast. Di sini ada kata after subordinator, maka ini menjadi ciri dari dependent clause. Subjeknya adalah he dari pronoun, kata ganti benda, yaitu ada 7, I, you, they, we, she, he, it. Kita garis bawahi 1 kali. Kemudian kita cari verbnya, yaitu had. Had ini adalah bentuk past atau lampau dari have. After he had the delicious breakfast. Ini adalah dependent clause. Subordinatornya after, kemudian subjeknya he, dan verbnya adalah had. The delicious breakfast bukan bagian dari klausa. Nomor 3, on Saturday night I went home alone. Di sini ada subjek yaitu I. Seperti tadi sudah dijelaskan bahwa I, you, they, we adalah pronoun, dia sebagai subjek. Kemudian verbnya adalah when. Kita garis bawahi 2 kali. When ini adalah bentuk past atau lampau dari go. Ini disebut sebagai independent clause, dia bisa menjadi kalimat lengkap. On Saturday night itu bukan subordinator, dia adalah keterangan waktu saja. Nomor 4, because Marcus loves the action movie. Di sini ada because subordinator, ini menjadi ciri dari dependent clause. Subjeknya adalah nama orang, people, Marcus. Kita garis bawahi 1 kali. Kemudian kita cari verbnya yaitu loves. 2 kali kita garis bawahi. Di sini ada subjek dan verb, maka disebut sebagai klausa. Klausa apakah dia? Dia adalah klausa dependent karena diawali oleh subordinator because. Yang kelima, you are working all day in my office. You adalah subjeknya, are working adalah sebagai verb. Dia adalah continuous. Bentuknya adalah sedang.
Maka di sini karena tidak diawali oleh subordinator, maka dia adalah independent clause. Yang keenam, if the lawyer speaks 5 languages every day. Subjeknya adalah the lawyers. Maka kita garis bawahi 1 kali, kemudian verbnya adalah speak. Di sini diawali oleh subordinator if, maka dia disebut sebagai dependent clause, yaitu klausa yang tidak bisa menjadi kalimat sempurna. Yang ketujuh, they are already late to come to school. Subjeknya adalah they. Kita garis bawahi 1 kali, kemudian verbnya adalah are yang berasal dari to be. Maka ini adalah independent clause. Yang kedelapan, although the dog is your own pet. Although adalah subordinator, kemudian subjeknya adalah nama hewan dari noun ya, itu the dog. 1 kali kita garis bawahi, dan verbnya adalah dari to be is, kita garis bawahi 2 kali. Maka dia disebut sebagai dependent clause karena ada subordinator although. Yang kesembilan, she still needs to give her much money. Subjeknya adalah she, kemudian verbnya adalah needs. Kita garis bawahi seperti biasa, 1 kali untuk subjek, 2 kali untuk verb. Hal ini agar Anda bisa dengan mudah paham mana subjek dan mana verb. Nomor 9 ini termasuk ke dalam independent clause karena dia bisa menjadi sebuah kalimat lengkap dan tidak diawali oleh subordinator. Nomor 10, while the birds fly over your house. Ini adalah dependent clause, diawali oleh subordinator, subjeknya adalah the birds, itu benda, kemudian verbnya adalah fly. Kumpulan kata-kata dari 10 nomor tersebut disebut dengan klausa. Nah, subjeknya sengaja saya kasih garis bawah 1 kali dan verbnya adalah 2 kali. Sedangkan yang dicetak miring itu bukan bagian dari klausa, itu adalah keterangan saja. Perlu diingat bahwa subjek itu selalu diisi oleh kata benda, noun, dan kata ganti benda, pronoun. Kata benda itu bisa dari people, bisa animal, bisa place, dan juga bisa things. Sedangkan dari pronoun itu hanya 7 saja, I, you, they, we, she, he, it. Sedangkan bagian verb itu diisi oleh to be, is, am, are, was, were, atau verb itu sendiri. Anda harus hati-hati ketika Anda membuat sebuah klausa. Kalau Anda salah membuat klausa, maka membuat kalimat pun akan terasa sulit. Perhatikan kelompok kata berikut ini. Di sini ada 10 kelompok kata. Kita akan pelajari kira-kira ini masuk ke dalam klausa atau tidak. Yang pertama, Jenky and his football team in London. Subjeknya kita garis bawahi 1 kali, yaitu Jenky and his football team. Kita garis bawahi. Kemudian kita cari verbnya. Di sini tidak ada verb. Maka di sini meskipun kelompok kata ada subjeknya, tetapi karena tidak ada verbnya, maka dia bukan klausa atau not clause. Yang kedua, since this morning stood behind the car. Nah, di sini subjeknya tidak ada. Yang ada hanya verbnya saja, stood. Stood ini adalah bentuk past atau lampau dari stand. Maka di sini tidak disebut sebagai klausa. Yang ketiga, the new teacher good to all his students. Subjeknya adalah the new teacher. Itu subjek, kita garis bawahi 1 kali. Kemudian verbnya di sini tidak ada. Verb itu berasal dari to be atau kata kerja itu sendiri. Maka nomor 3 ini tidak disebut sebagai klausa. Nomor 4, eating too much rice 2 days ago. Di sini tidak ada subjek. Yang ada hanya verb eating, garis bawahi 2 kali, maka tidak disebut sebagai klausa. Yang kelima, in the end of this new movie amazing. Di sini juga tidak ada subjek dan tidak ada verb, hanya ada keterangan saja. Maka ini tidak disebut sebagai klausa. Yang keenam, she running every morning before you. Subjeknya adalah she, kemudian verbnya, di sini verbnya tidak lengkap, running. Harusnya kalau ada
verb plus ing, maka harus diawali dengan to be. Harusnya she is running. Maka di sini tidak lengkap. Yang ada hanya subjek saja she, kemudian verbnya juga tidak lengkap, harus ditambahkan is agar disebut sebagai klausa. Maka nomor 6 ini tidak disebut sebagai klausa atau not clause. Yang ketujuh, those two beautiful girls, my sister. Subjeknya adalah orang ya. Those two beautiful girls. Kemudian tidak ada verbnya, maka bukan disebut sebagai klausa. Yang kedelapan, my mother's new bag very expensive. Subjeknya adalah my mother's new bag. Kemudian tidak ada verb di sini, maka tidak disebut sebagai klausa. Very expensive adalah kata sifat, jadi bukan kata kerja. Yang kesembilan, the most interesting part of this story. Ini hanya ada subjek, the most interesting part. Kemudian tidak ada verbnya, maka dia bukan klausa. Yang ke-10, during this semester learning online. Ini juga sama, tidak ada verb, yang ada hanya subjek saja. Jika Anda masih bingung menentukan sebuah klausa, maka Anda harus memahami yang namanya subjek dan verb. Subjek itu adalah noun dan pronoun, sedangkan verb adalah to be dan verb itu sendiri. Kita lanjut ke pengertian kalimat. Apa sih kalimat itu? Di sini dijelaskan, a sentence is a group of words that includes a subject and a verb. Jadi kalimat itu adalah sekelompok kata yang memiliki satu subjek dan satu verb. Kalimat harus memiliki minimalnya satu independent clause. Hanya independent clause. Minimal ya, tetapi kalimat juga bisa gabungan dari beberapa independent clause dan beberapa dependent clause. Ciri inti dari sebuah kalimat adalah diawali oleh huruf kapital dan berakhir dengan tanda titik. Kita perhatikan beberapa kalimat berikut ini yang ada dalam sebuah paragraf yang sederhana. Pada paragraf ini terdapat 10 kalimat di mana kalimat-kalimat ini variatif. Ada yang satu independent clause, ada yang dua independent clause, ada juga gabungan antara dependent dan independent. Artinya minimal kalimat itu ada satu independent clause. Seperti kalimat yang pertama ini, dalam paragraf sederhana ini dijelaskan, this is my good friend Bimo. Ini ada satu independent clause, subjeknya adalah this, sedangkan verbnya berasal dari to be yaitu is. Kita garis bawahi subjek satu kali dan verb dua kali. Ini kalimat yang pertama, hanya ada satu klausa dan klausanya independent clause. Kalimat yang kedua, ini sampai sini. Jadi kalimat itu diawali huruf kapital, akhiri titik. Ini ada dua klausa. Yang pertama adalah klausa independent, ini he loves. He and loves ya. Kemudian di sini ada subordinator although. Artinya ketika sebuah klausa diawali oleh subordinator, dia bermakna dependent clause. Jadi ingat, yang pertama adalah kalimat dengan satu independent clause, yang kedua adalah kalimat dengan satu independent dan satu dependent clause. Kalimat yang ketiga, Bimo's father drinks tea because it is filled with healthy antioxidants. Ini subjeknya adalah Bimo's father. Kita garis bawahi satu kali untuk subjek, kemudian untuk verbnya kita garis bawahi dua kali. Ini adalah klausa pertama, yaitu independent. Di sini ada klausa kedua yang diawali oleh subordinator because. Ini subjeknya it, verbnya adalah is filled. Kalimat yang ketiga ini terdiri dari dua klausa, satu independent, yang ini independent, dan yang ini diawali subordinator adalah dependentnya. Intinya klausa itu subjek dan verb saja. Selanjutnya kalimat keempat adalah ini ada subordinator when ya. Ini berarti ciri dari dependent. Kemudian subjeknya I, verbnya visit. Ini yang pertama dependent,
Kemudian klausa berikutnya adalah independent. Kalimat ketiga ini terdiri dari dua klausa, satu dependent dan satu independent. Kalimat yang keempat ini agak panjang, kita lihat apakah kalimat ini terdiri dari satu atau dua klausa. Kita lihat yang pertama, they dan have. Ini adalah klausa pertama, dia independent. But ini fun boys, dia menjadi ciri dari independent. Ini klausanya, will have. Sama yang ini juga ada dua klausa independent ya. Kalimat yang kelima, if Bimo doesn't have this morning coffee. Ini ada subordinator menjadi ciri dependent, ini subjeknya. Kemudian verbnya adalah have, dia dependent. Kemudian klausa berikutnya he feel, ini independent. Jadi kalimat kelima ini ada dua klausa. Yang pertama dependent, yang kedua independent. Kalimat berikutnya, Bimo and I really enjoy the coffee. Ini subjeknya Bimo and I. Kemudian verbnya adalah enjoy. Ini independent. So ini adalah fun boys. Kemudian subjek berikutnya adalah we, verbnya adalah drink. We often drink together in coffee shop. Ini hanya keterangan saja. Inti dari klausa hanya we drink. Kalimat berikutnya ini subjek, kemudian ini verbnya, dia independent. Di sini ada subordinated since, berarti ini dependent. Subjeknya he, kemudian verbnya adalah consult. Kalimat ini ada dua klausa, klausa independent dan klausa dependent. Kalimat berikutnya ini panjang ya. Subjeknya adalah I, verbnya love. Ini berarti independent. Kemudian di sini ada koma. Subjeknya I, verbnya love. Berarti udah dua klausa independent. Selanjutnya ada N, atau N adalah kata hubung. Subjeknya I, verbnya outdoor. Maka kita lihat apakah masih ada. Oh ada, ini ada outdoor. Jadi menjadi ciri dari dependent ya. Ini subordinator. Subjeknya adalah he, verbnya adalah is. Kesimpulannya kalimat ini terdiri dari 4 klausa. Ada 3 klausa independent, ini yang pertama. Ini klausa yang kedua, ini klausa ketiga yang independent, dan sisanya yang ini ada subordinator adalah klausa dependent. Kita lihat kalimat terakhir. Ini adalah sudah bisa ditebak, ini independent. Subjeknya he dan verbnya adalah is. Dari semua kalimat yang ada pada paragraf ini, maka kita dapat mengambil kesimpulan bahwa sebuah paragraf terdiri dari beberapa kalimat. Dan kalimat itu minimal memiliki satu independent clause. Ada satu subjek dan satu verb. Karena dia disebut minimal, maka boleh saja dalam kalimat itu ada 2 klausa, 3 klausa. Dan klausanya harus salah satunya adalah independent atau dependent jika mereka digabungkan. Itu saja, terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Thank you, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.